Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya memiliki efek gitar dengan merek Boss. Tipenya adalah GT5 dan efek ini sebetulnya saya sudah mengenal riwayatnya ya. Eh, sudah lama ini pernah saya pegang, pernah saya perbaiki, dikarenakan efek ini itu pada awalnya itu dibeli dari negara Jepang langsung ya. Jadi pemilik efek ini orangnya memang suka pelesiran atau suka traveling ke negara Jepang terutama, dan dia membeli efek ini. Tetapi setelah dia sampai ke Indonesia, dia tidak ngecek dulu tentang spesifikasi dan tentang input tegangan AC yang dibutuhkan gitu. Jadi pada waktu sampai di Indonesia, karena ini dibeli dari Jepang langsung dan made in Jepang juga, nah, sehingga saat di Jepang ini, saat digunakan orang Jepang ini otomatis secara tidak langsung ya sudah pasti menggunakan tegangan yang ada di regional Jepang tersebut, yaitu tegangan 110 gitu. Karena pemiliknya ceroboh dan mungkin ketidaktahuan juga ya, setelah sampai di Indonesia langsung ditancapkan ke listrik Indonesia, nah, yaitu tegangannya 220. Terpautnya banyak karena sebut saja 220 gitu aja ya, sebab sudah familiar dengan kata-kata 220. Sebetulnya itu kan lebih enaknya dinamakan 220 volt gitu secara teknisnya gitu, tapi kita menggunakan bahasa awam saja. Karena terpaut dua kali lipat dari tegangan konsumsi normalnya, yaitu 110, dan sampai di Indonesia ditancapkan langsung ke listrik Indonesia untuk kabel powernya seperti ini ya, standar Jepang itu seperti ini. Dan ini saya coba masukkan ke konverter ya, nah, itu otomatis diumpankan ketegangan 220, jadi dua kali lipat, nah, sehingga mengakibatkan trafo yang ada di dalam efek ini akhirnya kebakar gitu. Dan untung aja sebelum trafo kebakar tadi itu fuse-nya putus, nah, sehingga tidak sampai ke rangkaian yang lebih vital lagi gitu. Setelah trafonya kebakar, barulah dibawa ke tempat saya gitu. Setelah saya bongkar, oh iya betul, trafonya kebakar, dan orangnya sendiri juga tidak tahu. Dia membawa efeknya ke tempat saya itu bilangnya efeknya setelah saya gunakan beberapa menit. Nah, beberapa menit itu, nah, itu hebatnya Jepang itu, masih tahan beberapa menit gitu ya, hidup efeknya, tapi langsung mati seketika itu, dan ada bau yang tidak sedap gitu, ada bau yang hangus. Setelah itu dibawa ke tempat saya. Nah, setelah itu baru saya bongkar, wow ternyata trafonya kebakar. Nah, kalau sudah terbakar ya, apa ya istilahnya, semakin memperparah kondisi saja gitu. Jadi mau tidak mau saya harus ngeceki bagian trafonya gitu. Sedangkan pemiliknya sendiri menginginkan ya sebisa mungkin menggunakan trafo originalnya itu. Oke lah. Nah,
Akhirnya trafonya saya bongkar, saya gulung ulang, tetap pada posisi 110 gulungan saya bagian primernya. Untungnya sekundernya tidak ada masalah gitu. Setelah saya gulung, apa itu namanya, saya coba untuk menggulungnya ke tegangan 220 gitu ya, tetapi kerennya tidak muat gitu ya. Akhirnya saya kembalikan lagi, saya lepas lagi beberapa kawat emailnya, saya buat pada posisi 110 itu. Nah setelah gitu mau nggak mau saya harus menambah trafo lagi, sifatnya step down, supaya tetap bisa mengkonsumsi ya, dapat digunakan pada tegangan yang ada di Indonesia, tegangan PLN yang ada di Indonesia, yaitu 220 volt gitu. Dan ini ada masalah lagi, bilangnya ada keterangan low battery gitu ya. Kita coba saja seperti apa keterangannya. Kita on kan ya. Nah seperti ini, ada loading normal ya, ada keterangan GT5, bos GT5 gitu. Terus mandek ya, berhenti pada tampilan ini, tulisannya baterai low please change gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sebetulnya sih masih bisa digunakan dalam kondisi low battery asalkan kita exit gitu, tetapi terjadi kekacauan dalam apa itu presetnya, kekacauan dalam pengaturannya gitu. Terus soundnya juga agak kacau, tampilannya juga ngaco juga. Coba nanti akan kita bongkar, karena efek ini jarang kepake, orangnya eksis bekerja. Saya tanya, nganggur sekitar hampir 2 tahun, 2 tahun lebih lah gitu, sebelum corona kalau tidak salah ini. Sedangkan ini tahun 2023 video ini dibuat gitu ya. Ini posisinya Desember 2023 gitu. Jadi ditaruh di dalam lemari dibiarkan, akhirnya seperti ini gitu. Nah sebagai masukan saja, gini aja, kita bongkar saja bagian dalamnya biar cepat, tidak memperpanjang video, biar durasinya lebih pendek ya kan. Ini efek sudah saya ambil skrupnya, jadi nanti Anda akan lebih apa ya, cepat dalam melihat bagian dalamnya. Oke, langsung saja saya buka seperti ini ya. Iya, kita balik aja. Iya, seperti ini. Ini ada beberapa skrup ya. Nah, yang perlu diperhatikan bagian pinggir ini, terus ada 2 skrup tengah ini. Sedangkan ini adalah skrup untuk trafo. Nah, saya bongkar ya. Seperti ini. Nah, ini trafo originalnya yang masih 110. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Yang penting kita memperbaiki atau menyelesaikan masalah pada kondisi baterai low tadi ya. Dan ada tambahan trafo step down-nya itu adalah ini. Oke, nanti akan saya terangkan. Yang penting kita eksis pada perbaikan, ada notifikasi di LCD keterangan baterai low. Di dalam efek GT5 ini terdapat baterai seperti ini ya. Baterai ini sebetulnya menyaplai IC memori, sedangkan IC memori tadi itu berhubungan sama firmware, sama preset yang setelah Anda buat ya kan, agar bisa tersimpan dengan bagus. Tetapi jika terjadi
yang mana tegangan baterai ini kondisinya bermasalah karena turun tegangan, ya kan, mengakibatkan IC tersebut tidak tersuplai dengan sempurna gitu. Dan perlu diketahui bahwa efek ini, yang jika ada baterainya ini, jangan sampai dianggurkan lama, bukan buah anggur ya, jangan dibiarkan tidak terpakai yang cukup lama gitu. Karena meskipun efek ini dalam kondisi mati, pada dasarnya efek ini itu baterai ini itu ya, itu masih menyuplai secara kontinu, memberi tegangan secara kontinu pada IC memori gitu. Ya, jadi ada potensi untuk habis baterai ini, tegangannya habis gitu ya. Jadi bisa juga 0 volt atau 0, sekian volt bisa terjadi gitu. Dan perlu diketahui bahwa seluruh baterai jika dibiarkan lama sudah pasti akan rusak. Karena apa? Karena di dalam baterai tadi itu terdapat sejenis liquid yang dapat merusak bagian lapisan baterai tersebut gitu, yang akan menyebabkan terjadinya korosi baik itu di baterainya sendiri maupun pada holder baterai itu sendiri. Langsung saja kita ambil ya baterainya dan kita persiapkan multitester untuk mengecek tegangan baterainya gitu. Caranya kita dorong ya, kita dorong ke sini terus kita angkat sedikit gitu. Nah seperti ini. Nah, kita ambil. Wow, ini kondisinya karatan ya baterainya. Nah karena mungkin ini ada cairan liquid yang keluar, entah berapa persen keluarnya ya. Ini korosi ya, ini putih-putih, ini putih-putih korosi. Dan di sini juga ada bekas putih korosi juga. Ya, seperti ini. Coba ini saya zoom ya, saya fokuskan. Nah, seperti ini. Ini korosi. Kalau bagian sini tidak kelihatan, tapi bagian dalamnya ternyata korosi seperti ini. Nah, oke. Dan holdernya juga terdapat korosi. Nah, ini punya resiko nih kalau holdernya korosi. Ini korosi holdernya ini. Gimana nih saya mendekatkan ya, seperti ini ya. Tidak ada yang bantu ini saya. Nah, ini ada korosi, nanti dibersihkan terminal-terminal holdernya biar bisa lebih aman gitu ya. Oke. Langsung saja kita cek baterainya masih berapa volt, masih stabilkah tegangannya yaitu 3 volt atau sudah turun. Kita posisikan pada 20 volt DC ya. Yang plus adalah ini ada simbol plusnya, yang min adalah sini, kita lihat. Oh ternyata 0 volt ya. Nah, 0 volt ini tidak ada tegangannya. Ini sudah saya geser-geser. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita ganti ya. Kita ganti baterainya. Ini tipenya adalah CR2032. Perlu diketahui bahwa baterai ini tuh sama dengan baterai yang digunakan pada kita bersihkan dulu dengan tisu, yang sering digunakan pada komputer PC ataupun pada laptop. Nah, laptop juga ada menggunakan baterai seperti ini, biasanya disebut dengan baterai BIOS gitu ya. Sebelum kita ganti, kita bersihkan dulu ya. Membersihkannya juga hati-hati.
gunakan kuas yang agak kaku ya. Ini sebetulnya panjang, cuma saya potong biar agak kaku. Nah, jika perlu nanti terminal ini diangkat ke atas sedikit saja, sedikit, paling 2 mili ya. Nah, 2 mili, sentuhan 2 mili, bukan harus posisinya lebih tinggi 2 mili, enggak. Nah, sedikit saja, soalnya kalau terlalu kencang nanti bisa patah. Kalau patah malah jadi masalah juga. Oke. Setelah itu kita coba untuk membersihkan kotorannya. Bisa dengan kuas yang agak gede ke samping sini ya. Tapi saya biasanya menggunakan hair dryer gitu ya, biar lebih praktis, lebih cepat dan lebih aman. Ini ada kotoran tadi yang warna putih, kerak warna putih. Oke, jika perlu ini digosok-gosok dikit. Biar yang berkarat tadi itu bisa bersih ya. Itu. Atau bisa disemprot menggunakan kontak cleaner. Tapi langsung dibersihkan saja biar kering. Kontak cleaner ini bahan bakunya ya, itu minyak ya, bukan air. Jadi bukan merupakan konduktor. Jadi jangan takut. Biasanya jangan takut nanti kalau konslet gimana. Enggak mungkin konslet. Nah, setelah itu kita siapkan baterainya. Ini baterainya seperti ini. Kita ambil satu, terus kita ini, kalau baterai ini sebetulnya saya punya banyak karena pada dasarnya kan teknisi CPU sama laptop, komputer sama laptop, jadi otomatis menyediakan baterai. Nah, kita buka ya. Ada tulisannya open here. Nah, sebelum kita pasang kita harus memastikan juga tegangannya. Oh ya, 3 volt. Kalau baru 3 volt, 2,3 ya. Setelah itu kita pasang saja, jangan kebalik ya, plus minusnya ya, yang plus yang atas ya, yang min yang bawah, seperti ini. Kita pasang, dorong ke bawah, dorong ke sini, terus dorong ke bawah dikit. Oke, setelah itu kita tutup, kita coba ya. Kita coba. Iya, masih keluar low baterai atau baterai lo enggak. Nah, kita buktikan. Kita on kan ya.
Oke, sudah tidak ada keterangan baterai low. Nah, tiga, dua. Oke, sudah tidak ada keterangan baterai low ya. Kita matikan. Kita buktikan lagi. Oke. Demikian para teman-teman ya, untuk video kita kali ini. Nanti yang lain-lainnya akan saya buatkan video tentang tentang menambah trafo step down ke dalam efek yang menggunakan tegangan 110 ya, 110 volt gitu. Tetap yang saya gunakan nanti adalah Boss GT5. Gitu. Sebetulnya untuk pada waktu saya memodifikasi menjadi 220 itu sebetulnya saya sudah membuatkan videonya, cuma lupa saya upload dan filenya belum ketemu sampai sekarang gitu. Sampai efeknya datang lagi ke tempat saya. Oke, gitu dulu teman-teman. Jika teman-teman seperti biasa ya, jika teman-teman membutuhkan beberapa spare part dari efek atau alat musik ya yang hubungannya dengan elektronik, Anda bisa berkunjung ke Saya Musik. Saya Musik adalah toko online yang ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Anda bisa berkunjung di situ. Mungkin jika Anda membutuhkan spare part efek, bisa juga Anda berkunjung ke Saya Musik gitu. Demikian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.